Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta Alam 5 Channel. Dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu kita senantiasa menjalankan tugas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, kali ini kita akan mengukakan suatu uraian singkat dari Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar pada tahun 1813 sampai 1857 yang berasal dari Indonesia. Ya, kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani yang pernah menuntut ilmu dan pernah juga berdomisili di Makkah Al-Mukarram dan Madinah. Dalam karya beliau yang terkenal salah satunya adalah Kitab Maraki Al-Ubudiyah. Ya, di dalam terjemahannya ini diterjemahkan sebagai kitab tuntunan adab dan tahapan untuk mencari kesempurnaan ibadah. Saudara sekalian, marilah kita bacakan buah pengantar beliau di dalam kitab ini yang berkaitan, yang berjudul Mengenal Syariat, Tarekat, dan Hakikat. Beliau menjelaskan bahwa sebelum mulai melakukan segala perkara yang diperintahkan berdasarkan syariat, engkau dituntut untuk mengetahui bahwa hidayah, kata hidayah di dalam bahasa Indonesia sering kita pahami sehari-hari sederhana adalah petunjuk dari Allah atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni jalan yang kau jalani menuju Allah sebagai sebuah dari ilmu, sebagai buah dari ilmu. Ya, sebuah buah dari ilmu. Memiliki permulaan atau bidayah yang disebut dengan syariah atau tariqah, serta memiliki akhir yang disebut dengan hakikat atau hakikat. Karena puncaknya adalah hakikat segala sesuatu. Hakikat adalah buah dari syariah dan tariqah secara bersama-sama, sebagaimana pendapat Syekh Al-Islam Imam Al-Ghazali. Lain halnya pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa hakikat semata-mata buah dari syariat. Hidayah juga memiliki dimensi lahir dan batin, karena segala yang mempunyai dimensi lahir pasti memiliki dimensi batin, dan begitu sebaliknya. Oleh sebab itu syariat adalah dimensi lahir dari hakikat atau hakikat, dan ia merupakan dimensi batin dari syariat. Keduanya merupakan sesuatu yang lazim secara maknawi. Syariat tanpa hakikat tidak berguna dan tidak membuahkan, sedangkan hakikat tanpa syariat itu batil dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan darinya. Berkaitan persoalan di atas, seorang penyair berkata, tasawuf adalah jika engkau jernih tanpa noda dengan mengikuti kebenaran Al-Quran dan agama, dan engkau menjadi khusyuk di hadapan Sang Maha Kuasa, berduka dan menangis atas dosa-dosamu sepanjang masa. Asy-Syafi'i mengatakan syariat adalah hukum-hukum yang dibebankan Rasulullah dari Allah kepada kita. Hukum-hukum itu meliputi perkara wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Selain itu ada pula yang mendefinisikan syariat sebagai pelaksanaan agama dengan menaati segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Adapun tarekat atau tariqah adalah melaksanakan perkara-perkara wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram, memalingkan diri dari perkara-perkara yang mubah yang tidak bermanfaat, mengutamakan sikap wara atau sikap berhati-hati agar tidak terjerumus pada hal-hal yang haram dan makruh, yang dapat ditempuh antara lain melalui riyadhah atau olah jiwa seperti puasa, bangun malam, dan melaksanakan tafakkur. Sedangkan hakikat
adalah memahami hakikat sesuatu seperti hakikat asma, sifat-sifat dan zat Allah, rahasia-rahasia Al-Quran, rahasia-rahasia perintah, larangan dan hukum mubah dalam syariat, rahasia-rahasia alam gaib yang tidak dapat diperoleh dari guru, melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Al-Furqan. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 29. Yaitu suatu pemahaman dalam hati yang kau peroleh dari Allah tanpa perantaran seorang guru. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah maka Allah akan mengajarimu. Surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu tanpa perantara. Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang beramal berdasarkan ilmu yang diperolehnya, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui. Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak diketahui. Perkataan Imam Malik ini mengisyaratkan pada syariat, tarekat dan hakikat. Kata ilmu mengisyaratkan pada syariat dan amal mengisyaratkan kepada tarekat, sedangkan kalimat Allah mewariskan kepada ilmu yang dia tidak ketahui mengisyaratkan pada hakikat. Wahai para penempuh jalan menuju Allah, engkau tidak akan bisa mencapai puncak ibadah kecuali dengan mengokohkan syariat dan melaksanakan segenap ketetapan syariat secara sempurna. Demikian pula engkau tidak akan sanggup mengetahui atau mencapai dimensi batin dari ibadah kecuali jika engkau telah mengetahui dimensi lahirnya. Sebagian ulama menggambarkan syariat sebagai bahtera, tarekat sebagai lautan, dan hakikat sebagai mutiara. Sedangkan tidak akan menemukan mutiara kecuali di dasar laut, dan ia tidak akan bisa sampai ke laut kecuali dengan bahtera. Ulama lain menggambarkan ketiganya sebagai sebuah kapal. Buah kelapa. Syariat ibarat kulit, tarekat ibarat biji, dan hakikat minyaknya yang terdapat di dalam biji. Seorang tidak akan memperoleh minyak sebelum menumbuk bijinya, dan biji tidak bisa didapat sebelum mengupas kulitnya. Dengan ungkapan lain, syariat adalah ibadah, tarekat adalah ubudiyah, dan hakikat adalah abudah. Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan ini. Abu Ali Ad-Daqqaq juga seorang ulama besar, ya. Dia dikutip pendapatnya oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab ini. Dikatakan bahwa ibadah adalah apa yang dilakukan orang awam. Ubudiyah adalah yang dilakukan oleh kaum khawas, dan ubadah bagi kaum khawas al-khawas. Khawas adalah orang-orang khusus. Jadi kalau khawas al-khawas adalah kelompok orang-orang yang lebih khusus yang di dalam kaitan ini disambungkan kepada mereka yang memiliki pengetahuan hakikat. Syekhul Islam mengatakan bahwa orang yang bersabar di dalam mewujudkan kehendak Allah adalah orang yang sanggup mengemban beban taklif atau beban syariat demi mengharap balasan dari Allah. Dengan harapan tersebut ia akan mencapai makam ibadah. Sedangkan orang yang rida atau tentram jiwanya dalam mewujudkan kehendak Allah berada pada tingkatan ubudiyah, dan tingkatan ubadah ditempati orang-orang arif, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mendapatkan bimbingan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah wahai orang-orang yang menghendaki kebajikan. Aku akan menguraikan kepadamu melalui kitab Bidayah Al-Hidayah untuk melatih jiwa dan menguji hatimu. Jika di dalam hatimu ada kesan yang melahirkan rasa sukacita, dan jika jiwa yang ada di dalam hatimu cenderung secara sukarela kepada kitab ini, raihlah pendakian ini menuju puncak dalam menyelami lautan ilmu tentang rahasia-rahasia agama yang amat dalam.
Akan tetapi jika hatimu merasa berat saat berhadapan dengan kitab Hidayat Al-Hidayah ini, atau seolah-olah hatimu berkata, boleh jadi aku akan mengamalkan berdasarkan ilmu yang kudapat darinya, atau engkau memutuskan untuk menunda-nunda apa yang seharusnya kau amalkan, ketahuilah wahai penuntut ilmu, jiwa yang mendorongmu untuk mencari ilmu dalam kondisi seperti ini adalah jiwa yang menyuruh pada keburukan. Ini adalah an-nafs al-ammarah bisu, artinya jiwa angkara murka yang tunduk pada tipu muslihat setan yang memperdayaimu menuju jurang kehancuran. Setan bertujuan menimpakan keburukan atas dirimu dalam bentuk kebaikan sehingga engkau akan terjerumus dalam golongan manusia yang merugi. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal perbuatan dengan harapan memperoleh keutamaan, namun justru memperoleh kehancuran. Amal perbuatan mereka di dunia menjadi sia-sia karena mereka menjadi pengikut syaitan. Mereka mengira telah berbuat kebajikan yang akan mendatangkan balasan baik karena mereka menganggap dirinya telah berada di atas jalan kebenaran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi ayat 102-104 yang artinya sebagai berikut. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu mau mendengarkan kalau kami beritahu kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatan-perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka di dalam kehidupan dunia akibat keingkaran dan ketiadaan iman kepada Allah, sedangkan mereka selalu menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, demikianlah uraian, salah satu bagian dari uraian Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Al-Maraqih Al-Ubudiyah, yang banyak hal yang kita belum sampaikan, dan kita baru menyampaikan tentang syariat, hakikat, tarekat, dan makna syariat, tarekat, dan hakikat tadi secara singkat dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh di dalam tema syariat, hakikat, dan hakikat ini tidak jauh, bahkan melengkapi pandangan lebih sederhana dan melengkapi pandangan-pandangan yang telah kita kemukakan seperti penjelasan Jalaluddin Rumi yang penuh dengan tamsil atau simbolik itu. Tetapi kalau syariat, tarekat, dan hakikat atau hal-hal yang bersifat zahir dan batin, sehingga boleh disimpulkan bahwa saudara sekalian tentang bahwa yang dimaksud dengan syariat adalah bimbingan yang bersifat zahir, yaitu amalan-amalan zahir, hukum-hukum yang juga berkaitan hukum-hukum kewajiban dan larangan, serta boleh tidaknya suatu hal dilakukan secara zahir. Sementara tarekat adalah kaitan masalah makna-makna yang lebih bersifat tata cara, hal-hal yang yang boleh dan tidaknya di dalam menjalankan syariat, yang agak lebih terperinci dari makna yang makna dari syariat. Sementara hakikat adalah hal-hal yang bersifat batini yang lebih mendalam daripada syariat, tarekat, dan hakikat itu. Sehingga kadang ditamsilkan bahwa para ulama yang seperti juga sudah dikutipkan tadi, bahwa kalaupun toh itu syariat itu bisa ditamsilkan sebagai bahtera atau kapal, tarekat sebagai lautnya, dan hakikat sebagai mutiara kandungan yang tersimpan di dalam lautan itu. Atau misalnya ditafsirkan lagi bahwa diibaratkan bahwa laksana buah kelapa, maka kulit sabut atau kulit sabut yang biasa dibuat sabut, tali sabut atau ini, itu ditafsirkan sebagai syariat yang membungkus batok dan isi kelapa di dalamnya. Itulah ya, batok dari kelapa di dalamnya itu disebut sebagai tarekat, dan minyak yang terkandung di dalam kelapa itulah disebut dengan
hakikat, atau apa itu ada dalam minyak itu menghasilkan hakikat, bahkan dalam minyak itu juga mengandung suatu potensi kehidupan yang disebut dengan tombong kalau dalam bahasa tertentu, yaitu asal bibit kehidupan di dalam yang mengandung. Bahkan atau kalau taruhlah minyak saja, maka memberi manfaat dari minyak itu memberi manfaat kepada seluruh makhluk, terutama kepada manusia, untuk memberikan manfaat yang sangat besar kepada manusia. Saudara sekalian, itulah kira-kira gambaran yang kita bisa tangkap dari uraian beliau, dari uraian Syekh Nawawi Al-Bantani kaitan masalah syariat, tarekat dan hakikat tadi. Mudah-mudahan bermanfaat saudara sekalian, dan kita akan berjumpa di lain waktu di dalam video yang lain. Dan karena itu saudara-saudara, sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.